Semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, komposter, motif farmer dan urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia di hari ini, di hari Sabtu sore, di tanggal 8 Januari 2022. Terima kasih sahabat semua yang sudah membersamai kegiatan-kegiatan dan sharing-sharing di Rumah Hijau Net. Semoga apa-apa yang saya sampaikan di Rumah Hijau dapat bermanfaat, dan silahkan teman-teman manfaatkan momen-momen sharing ngobrol sore urban farming ini menjadi sebuah hal untuk teman-teman berbagi, atau kemudian apa yang sedang teman-teman alami di dalam proses urban farming. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Terima kasih Kak Zilian Zahra, terima kasih sudah ada love-nya juga tadi, menunjukkan bahwa katakanlah suara dan gambar terlihat dengan baik ya Kak. Nah, saya coba sematkan dulu apa yang akan kita obrolin bersama di sore hari ini, yaitu seputar, kan kalau lagi tahun baru itu salah satu yang suka diobrolin itu kan tentang resolusi gitu ya. Apa sih yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini? Nah, tentu masing-masing dari kita bisa punya banyak resolusi ya di aneka ruang kita masing-masing. Ada ruang apa? Ruang pengembangan diri, ruang bisnis, ruang keluarga, ruang relationship dengan pasangan, ruang relationship dengan anak misalnya, ataupun mungkin dalam peningkatan karir. Dan apapun yang ingin sahabat semua lakukan di tahun 2022 ini, yang ingin lebih baik lagi di tahun 2021. Kata kuncinya kan itu ya, lebih baik lagi. Apa yang bertumbuh sahabat semua? Apa resolusi yang ingin Anda lakukan di tahun 2022 ini? Nah, saya sendiri ingin berbagi apa yang menjadi resolusi saya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya ke sahabat semua yang menyimak video ini, baik yang live di Instagram saat ini ataupun mungkin yang di siaran ulangnya IGTV maupun di channel YouTube Rumah Hijau Net. Yuk, dituliskan di kolom komentar apa resolusi komposting Anda di dalam tahun 2022 ini. Apa yang ingin sahabat semua lakukan atau yang ingin sahabat semua tingkatkan di dalam proses komposting yang sudah Anda lakukan selama ini, atau mungkin yang belum Anda lakukan dan ingin Anda lakukan. Silakan tuliskan. Siapa tahu dengan Anda menuliskan bisa kita aminkan bersama, bisa kita support bersama, semangati bersama. Semoga itu kemudian menjadi hal yang konsisten yang Anda lakukan selama tahun 2022 ini. Sebagaimana saya tuliskan di caption, tipsnya adalah gak usah yang rumit-rumit, gak usah yang berat-berat, gak usah yang muluk-muluk, atau katakanlah wah saya ngeliat teman saya pakai komposter, padahal mungkin tempat Anda belum memungkinkan untuk komposter ya. Nggak usah ngomongin komposter dulu gitu ya. Atau mungkin Anda melihat postingan teman-teman Anda yang mungkin sudah lebih canggih, atau proses hidup green livingnya sudah sangat paripurna gitu ya, sempurna banget, keren banget nih orang ini hidup tanpa plastik sama sekali. Apakah memungkinkan untuk Anda lakukan itu? Nah, Anda silakan timbang-timbang sendiri. Cari sebuah hal yang sederhana saja sahabat semua, sesederhana mungkin. Yang penting kuncinya adalah Anda mau dan mampu melakukan itu setiap harinya. Saya deh contoh ya, saya di tahun 2022 ini ada sebuah resolusi. Emang Mas Andi itu masih butuh resolusi? Masih sahabat semua, saya masih banyak sekali area-area di dalam kehidupan saya yang masih perlu saya upgrade, khususnya dalam hal composting. Ya, dalam urban farming pun juga gitu ya. Saya merasa betul bahwa dalam hal urban farming ada kekonsistenan yang berkurang, yang turun sebetulnya di dalam hal saya melakukan proses cyclingnya urban farming. Jadi saya akhir-akhir ini banyak memanen tetapi tidak banyak membenih. Nah, ini yang kemudian menjadi resolusi saya ingin lebih banyak membenih lagi, sehingga saya bisa lebih banyak memanen lagi di tahun ini. Kalau saya banyak memanen kan saya bisa banyak bikin konten. Nggak sih, tapi artinya sebetulnya seperti itu. Jadi ketika saya punya sesuatu yang bisa saya ceritakan, kan saya bisa bikin konten di Rumah Hijau ya, di Rumah Hijau Net, di channel YouTube-nya, di Instagram-nya. Saya bisa cerita saya lagi panen, apa yang saya hadapi gitu ya. Kalau sekarang ini kan di instalasi hidroponik saya lebih banyak bayam Brazil. Memang bayam Brazilnya sudah rimbun. Itu betul-betul tanaman yang gampang banget tumbuh di tempat saya. Jadi, dan mungkin itu yang melenakan saya ya, sehingga kemudian saya harus nanam yang lebih
yang lain lagi nih, yang kemudian nggak cuma makan bayam Brazil aja kan, tapi kan ada mau pengen sawi juga, kailan dan sebagainya. Nah, jadi salah satu resolusi di dalam urban farming saya itu saya ingin membenih lebih rutin lagi, lebih rajin lagi. Nah, dalam hal composting yang ingin saya lakukan dan sudah mulai saya lakukan kemarin adalah saya ingin mulai memilah sampah anorganik yang plastik saset. Jadi bisa dibilang sasetan ini adalah, atau bungkus plastik, misalnya apa, bungkus mie telur gitu ya, pokoknya bungkus sasetan itu kan masih ada di rumah saya. Selama ini saya belum memilahnya secara khusus. Ada sih tempat pemilahannya di dalam dapur, di dalam garasi, tapi karena mungkin dia berjauhan dari dapur, sebuah area yang lebih ramai daripada garasi, sehingga kemudian kadang-kadang sampah-sampah saset itu masih masuk ke sampah residu di depan. Padahal teman-teman, khususnya Anda yang tinggal di Jabodetabek ya, kita sudah ada beberapa aplikasi, beberapa area-area atau orang-orang atau kemudian tim-tim yang memang punya concern di situ, sehingga mereka mau loh ngambil sampah saset kita, sampah plastik receh kita tuh mau diambil, dengan catatan apa, dikumpulkan sampai ke kilogram tertentu, kalau nggak salah minimal 3 kilo. Jadi kalau sudah 3 kilo kita bisa kontak lewat aplikasi atau kemudian lewat Instagramnya gitu ya, bisa DM dan sebagainya, terus mungkin nanti berlanjut kontak lewat WhatsApp, sehingga kemudian minta dijemput si plastik sasetan kita itu, karena memang sudah bisa diolah. Jadi plastik saset ini bisa diolah menjadi minyak bakar katanya, seperti itu ya, termasuk katakanlah minyak jelantah dan sebagainya. Kalau kita memilah dan mengumpulkan sesuai dengan jenisnya, itu ada yang mau ngambil loh teman-teman. Jadi kalau saya boleh ditanya apa resolusi 2022-nya Mas Andito, saya ingin keluarga saya pribadi dan keluarga saya mulai mengumpulkan plastik-plastik saset di dalam satu wadah, satu tempat. Apakah satu tempat khusus atau satu karung. Pokoknya kalau kemudian misalnya habis membuka sasetan, selama sasetnya kering, tidak basah, tidak kotor, langsung taruh di situ. Andai kata pun basah atau kotor, cuci dulu sebentar, tiriskan, baru masukin di situ. Jadi saya berharap dari rumah saya sampah itu makin lama makin sedikit yang keluar. Sekarang apakah sedikit? Sudah jauh lebih sedikit dari zaman dulu 8 tahun yang lalu ketika saya belum melakukan proses composting. Dulu bisa 1 sampai 2 kantong plastik sehari loh teman-teman. Karena apa ya, sampah basahnya kan masuk di situ semua. Udah sampahnya banyak, bau, diacak-acak pemulung lagi. Saya yang kerepotan ketika membersihkannya dengan aroma dan ya pemandangan yang tidak indah karena diacak-acak kan oleh yang ingin cari rezeki di situ. Akhirnya dengan proses composting luar biasa berkurang sampah saya. Mungkin bisa dibilang 1 sampai 3 kantong, dan itu pun isinya anorganik. Jadi tidak ada lagi sampah organik masuk ke tempat sampah saya. Itu adalah sebuah kebahagiaan luar biasa selama 8 tahun ini. Nah, saya ingin upgrade lagi, dan saya berharap kemudian di tahun 2022 ini setidaknya sampah saset bisa menjadi sebuah hal yang kami kumpulkan, sehingga saya bisa memastikan semakin sedikit sampah residu keluar dari rumah saya. Kurang lebih seperti itu. Lalu mungkin kalau dari sisi pendampingan composting, saya berharap saya bisa konsisten di tahun ini untuk secara rutin minimal sebulan sekali, pengennya sih sebulan 2 kali, rutin per 2 minggu itu selalu ada batch baru di dalam program belajar composting online. Karena apa? Saya melihat kebutuhan teman-teman untuk dapat ilmu, dapat pendampingan, dapat keyakinan bahwa melakukan composting itu mudah. Melakukan composting itu bisa. Bahwa katakanlah ya, kalau misalnya teman-teman ada belatungnya nggak, ya pasti ada lah. Namanya juga kita ngompos, pasti ada butuh belatung, karena belatung itulah yang mengolah mereka. Tinggal pertanyaannya gimana cara kita memandang belatung itu dan mengendalikannya, sehingga kita yang tidak dikendalikan oleh belatung. Maksudnya dikendalikan belatung tuh gimana Mas? Misalnya begitu lihat komposting, ada belatung, terus akhirnya Anda tidak mau ngompos lagi, berarti Anda sudah dikendalikan oleh belatung. Kita lah yang mengendalikan. Jadi ada belatung, tambahin berkebun, tinggalin. Besok biasanya sudah berkurang tuh, belatungnya sudah mulai berkurang. Jadi kita yang kontrol
Syaratnya apa sih supaya kita bisa mengontrol sesuatu yang katakanlah mungkin selama ini menjadi ketakutan kita? Ya belajar, tahu ilmunya, belajar dari orang-orang yang sudah pengalaman, dan lihat bahwa ternyata emang belatung adalah sebuah efek atau sebuah konsekuensi logis, bahkan konsekuensi sinergis. Wah, keren banget bahasanya. Artinya apa? Kita tuh bekerja sama dengan belatung itu untuk kemudian mereka mau, mereka sih pasti otomatis mau ya, orang hidup mereka di situ. Artinya mereka yang melakukan proses composting dan kita kendalikan jumlahnya sehingga aromanya terkendali, dan itu bisa teman-teman, sangat bisa. Yang menarik dari rangkaian program belajar composting online sekarang sudah masuk batch 12 ya. Rata-rata dalam satu batch tuh sekitar 10 lah. Ya 10, pernah sampai 20 orang dalam satu batch. Tapi sekitar 10 sampai 20 orang ini setiap batchnya itu ada yang kemudian bercerita bahwa selama ini kompos saya nggak jadi-jadi loh, sudah lebih dari 1 bulan masih basah, masih bau, bentuknya masih sama ketika pertama kali dibuang. Apa yang terjadi? Ternyata memang mungkin kelembapannya tidak dijaga, tidak pakai penggembur, tidak dicacah, tidak kasih mol. Nah, tips-tips itu yang kemudian kita akan pelajari di program belajar composting online, plus ada grup WhatsApp-nya, ada Kulzum-nya, ada e-book-nya. Nah, teman-teman tinggal belajar, tinggal praktekkan. Anda mau katakanlah butuh konsultasi atau apa, langsung japri saya aja. Saya kan tersedia nih di Instagram, YouTube, ada di TikTok juga. Terus kemudian kalau teman-teman tahu nomor WhatsApp saya, ya sudah langsung WhatsApp aja. Tanyakan bagaimana kondisi composting Anda yang perlu dikonsultasikan, dengan senang hati saya akan menjawab. Begitu saya punya waktu, saya pasti jawab. Mumpung sahabat semua. Dan saya sih memang sudah meniatkan ya, dalam hal composting ini saya ingin hadir buat teman-teman yang ingin belajar mengolah sisa bahan organik Anda. Karena apa? Karena kalau saya pelajari dari postingan mentor saya Mbak Bildayanti yang saat ini sudah menjadi ketua asosiasi bank sampah seluruh Indonesia, memang akhirnya kunci untuk bisa bank sampah itu sukses adalah pemilahan. Pemilahan apa? Pemilahan dari sampah organik dengan sampah anorganik, minimal itu dulu. Karena tidak ada sampah anorganik bisa disetorkan ke bank sampah kalau sejak awal kita tidak memilah sampah organiknya di rumah kita masing-masing. Nah, saya merasa sampai hari ini ya teman-teman, mudah-mudahan konsisten, saya merasa keterpanggilan saya adalah di sini untuk kemudian membantu teman-teman semua menemukan metode composting terbaik Anda. Karena tidak semuanya cocok dengan komposter, tidak semuanya cocok dengan lubang organik, tidak semuanya cocok dengan metode biopori, tidak semuanya cocok dengan ekoenzim. Tapi saya sharingkan semuanya yang sudah pernah saya lakukan, dan silakan pilih, silakan terapkan mana yang paling visible menurut Anda. Dan pasti ketemu kalau Anda mau. Begitu ya teman-teman ya. Itu resolusi saya di tahun 2022 ini. Saya ingin lebih rajin lagi mengumpulkan plastik sasetan yang masih menjadi bagian dari keseharian saya. Mudah-mudahan bisa menjadi konsisten dan bisa bermanfaat, sehingga plastik dari rumah saya tidak berakhir semuanya di TPA, tetapi berakhirnya bisa didaur ulang lagi. Jadi kerajinan, jadi minyak bakar, apapun yang nanti dilakukan oleh teman-teman yang punya teknologinya, yang sudah mengumpulkan sampah-sampah kemasan itu. Begitu sahabat semua. Wah, terima kasih ya. Wah, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Zilan Zahra. Oke. Sampai saya sapa dulu ya, di video kali ini ada Kak Zilan Zahra dan Kak Arniawati, ada Bang Fahrul Barawas. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting dan urban farming, karena ini adalah ini adalah momen ngobrol seru kita ya seputar urban farming, mumpung kita ketemu. Oke, Kak Zilian resolusinya kepengen bisa jadi urban farmer. Mantap. Tinggal dispesifikan lagi ya Kak. Kita baca lagi selanjutnya, bisa panen sayur dari kebun sendiri walau lahannya sempit, mantap, dan bisa mengolah kompos sendiri jadi lebih sehat. Ini keren banget. Tanya, bayam Brazil bisa diolah jadi apa aja ya? Di rumah sudah semakin rimbun. Nah, yang saya lakukan di rumah ya Kak, bayam Brazil itu jadi campuran green smoothie ya. Jadi bayam Brazil itu kan teksturnya renyah ya kayak Kak Zilian ya. Renyah, terus tidak ada rasanya. Jadi kalau mau di-compare, rasanya bayam Brazil itu mirip sama lettuce. Ya, lettuce itu kan selada yang crunchy gitu ya. Yang crunchy nggak ada rasanya. Nah, bayam Brazil itu seperti itu teksturnya. Jadi dia bisa dijadikan campuran green smoothie atau kemudian dilalap kan. Dilalap gitu aja. Jadi ibaratnya dipanen terus cuci sebentar. Kalau kakak
ingin memastikan katakanlah patogen atau mungkin bakteri-bakteri jelek yang nempel di daun mungkin kalau ada lebih hilang, kakak bisa panaskan air, rebus sampai mendidih, kemudian langsung celupin aja tuh si bayam Brazil ke dalam pancinya, cros gitu ya. Terus kemudian udah mungkin dalam waktu 10 detik cukup atau 30 detik cukup, jangan sampai terlalu lodoh. Udah angkat, lalap kan. Jadi kakak bisa nikmati pakai sambal pecel, lalu kemudian mau ditumis pun juga bisa, walaupun kami jarang sih numis itu karena sayang ya, istri saya tuh senang banget sama bayam Brazil itu. Untuk green smoothie itu buat kami enak karena apa? Dia sayuran tetapi nggak langu gitu ya, tidak ada aroma khusus. Jadi daun-daunan aja kan masih ada aroma-aroma tertentu ya. Kalau nggak cocok tuh kadang-kadang anak-anak agak resisten gitu dengan ini apa sih. Kalau orang tuanya mah kan telan aja ya semuanya, semua daun selama dia baik gitu ya kita telan aja. Tapi ketika anak-anak kan kadang-kadang mereka sedikit peka dengan hal-hal yang ada aromanya dan sebagainya gitu. Nah jadi sebetulnya kalau di tempat kami bayam Brazil itu di jus kan, di jus jadi jus sayur, jadi green smoothie itu kalau di tempat saya. Oke, ada Kak Lana Lingkuka juga. Oke, terima kasih sahabat semua. Ada yang mau ditanyakan lagi seputar urban farming dan composting? Kalau sudah tidak ditanyakan, maka terima kasih sahabat semua sudah membersamai saya di dalam ngobrol seru, masih ada penyesuaiannya. Di ngobrol seru urban farming kali ini, silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan di video-video YouTube saya yang manapun, dan kalau teman-teman tahu Instagram saya atau nomor WhatsApp saya, silakan japri saja. Siapa tahu apa yang teman-teman tanyakan selain saya jawab secara langsung bisa juga menjadi materi untuk ngobrol seru seputar urban farming dan composting bersama Rumah Hijau ini. Baik, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol seru urban farming episode selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Bye.